Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anak kelas 7A dan kelas 7B. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah baik, kembali lagi bersama Ibu Hani. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi ya. Setelah kemarin kita membahas tentang iman kepada Allah, maka pada hari ini nanti kita akan belajar tentang tauhid rububiyah. Nah, tapi sebelumnya silahkan untuk anak-anak semuanya bisa berdoa terlebih dahulu, membaca Al-Quran, kemudian dilaporkan di Google Classroom seperti biasa. Nah, sebelum kita masuk ke materi tauhid rububiyah, nah alangkah baiknya kita mereview sedikit materi iman kepada Allah yang sudah kita pelajari dari mulai pertemuan 1, 2, dan 3, dan mudah-mudahan anak-anak sekalian masih ingat. Nah, biar kita tahu korelasi ataupun hubungannya apa sih dengan materi hari ini, yaitu tentang tauhid, gitu ya. Baik, jadi coba kita review sebentar. Apa itu iman? Kita kemarin sudah belajar ya, bahwasanya iman adalah kita percaya, kita yakin, dan kemudian kita membenarkan. Nah, lalu bagaimana iman kepada Allah? Apa maksudnya itu ketika kita beriman kepada Allah? Maka kita meyakini, kita percaya bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Allah adalah yang menciptakan kita semuanya. Allah yang mengatur rezeki kita dan mengatur segala urusan yang ada di seluruh alam. Sehingga kita harus yakini itu. Kemudian kaitannya dengan materi kita pada hari ini, yaitu tentang tauhid ya, tentang tauhid yang nanti kita akan belajar tentang tauhid rububiyah adalah apa? Jadi setelah kita beriman yang kemudian diamalkan ya, diamalkan dan puncaknya itu adalah ketakwaan. Nah, ternyata dari kita mengimani Allah yang Maha Esa, kita mengimani Allah yang Maha yang satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, kemudian kita mengimani bahwa Allah yang mengatur, menurunkan rizki ya, yang menciptakan kita, dan kita juga meyakini bahwa Allah itu Maha Penyayang, Maha Pengasih. Ternyata itu semua kita sebut dengan tauhid, anak-anak ya. Jadi itu disebut dengan tauhid. Jadi tauhid itu nanti dibagi menjadi 3 ya. Kita selanjutnya akan belajar tentang tauhid. Bisa dilihat di tampilan slide tentang tauhid ya. Jadi yang pertama, tauhid itu berasal dari bahasa Arab juga. Setelah kemarin ya, iman juga berasal dari bahasa Arab. Ada yang masih ingat apa? Iman berasal dari bahasa Arab, amana, yu'minu, imanan. Nah, sekarang tauhid juga berasal dari bahasa Arab. Apa itu? Wahada, yuwahidu, tauhidan, yang artinya mengesakan. Mengesakan itu satu ya, mengesakan itu satu. Jadi kita mengesakan Allah, bahwa Allah itu tidak ada tandingannya, bahwa Allah tidak ada sekutu baginya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa tauhid dibagi menjadi 3 ya. Cuman kita akan belajar satu saja. Kita hanya akan belajar satu saja tentang tauhid, yaitu tauhid rububiyah. Ini sebagai pengetahuan, tauhid dibagi menjadi 3. Di sini ada ayatnya ya. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Di sini ada kata Rabb. Nah, itu adalah tauhid rububiyah. Jadi yang pertama ada tauhid rububiyah. Kemudian yang kedua, fa'budu wastabir li'ibadati. Itu namanya tauhid uluhiyah. Kemudian yang warna hijau ini ada hal ta'lamu lahu samiyya. Itu namanya tauhid asma wa sifat. Nah, kita akan mengetahui ya, mungkin perbedaan apa itu tauhid uluhiyah, apa itu tauhid rububiyah. Untuk tauhid asma wa sifat kita singkirkan terlebih dahulu. Nanti kita belajar di mana ya? Di kelas-kelas selanjutnya ya, karena ini belum saatnya kita untuk belajar tauhid asma wa sifat. Yang pertama ya, sekarang silahkan anak-anak semuanya pasti sudah hafal ya, sudah hafal di surah Al-Fatihah di ayat 2 yang berbunyi. Nah, di sini nanti kita akan melihat apa perbedaan tauhid uluhiyah dan apa perbedaan tauhid rububiyah. Ini kita bisa lihat, bisa dibaca bersama-sama ya.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, bisa diperhatikan anak-anak. Jadi yang pertama itu ada kata lillah, ilah, kemudian selanjutnya ada kata rob. Kita cek artinya ya. Kita cek artinya. Artinya segala puji bagi Allah. Nah, di sini Ibu berikan tanda hitam. Segala puji bagi Allah. Kemudian selanjutnya ada kata Tuhan. Tuhan semesta alam. Ya, coba diperhatikan secara pelan-pelan. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kalau kita lihat, kita cek di sini, ada kata Allah, ya, ada kata Allah, kemudian dilanjutkan dengan kata Tuhan. Nah, apa ini bedanya? Padahal kan sama-sama ya. Ya, Allah itu adalah Tuhan kita. Tuhan kita adalah Allah. Jika dibolak-balik adalah sama saja. Tapi ternyata di sini ada perbedaannya. Walaupun dalam terjemah bahasa Indonesia itu segala puji bagi Allah, kemudian ada kata Tuhan. Bedanya di mana? Maka di bawahnya, apa bedanya kata Allah dan Tuhan pada ayat di atas? Nah, bisa kita cek. Yang pertama, kata lillah atau ilah gitu ya, itu menunjukkan bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang berhak disembah. Nah, itu kemudian kita sebut dengan tauhid uluhiyah. Jadi ada kata ilah ya, satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Nah, kemudian ada kata selanjutnya, ada kata Tuhan atau Rob. Nah, di sini menunjukkan bahwa Allah adalah zat yang menciptakan, yang mengatur, yang memelihara, yang memberi rizki. Jadi sudah paham ya bedanya ya antara Allah dan juga Tuhan dalam kalimat Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Jadi bedanya di situ. Nah, kata Rob di situ itu nanti akan kita juluki dengan tauhid rububiyah namanya. Nah, karena sekarang sudah paham, kita akan lanjutkan ya, yakni tentang apa itu tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah artinya ya berarti kita mengesahkan Allah dalam 3 hal ya. Kita mengesahkan Allah dalam 3 hal. Apa saja? 1, ada penciptaannya, kemudian kekuasaannya, kemudian yang ketiga adalah pengaturannya. Nah, maknanya apa? Di situ kita bisa lihat bahwa kita meyakini bahwa Allah itu adalah zat yang menciptakan kita, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, mengawasi, memelihara, ya, memelihara seluruh alam. Sehingga itu yang kemudian kita sebut dengan tauhid rububiyah. Kalau tauhid uluhiyah tadi kita percaya dan yakin bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Nah, bedanya dengan tauhid uluhiyah dan juga tauhid rububiyah itu seperti itu ya. Jadi kalau tauhid rububiyah kita mengesahkan Allah dalam 3 perkara: penciptaannya, kekuasaannya, dan pengaturannya. Ya, sampai sini paham ya? Kemudian yang selanjutnya, nah ini ada dalil tentang tauhid rububiyah. Bisa dibuka di surah Al-Baqarah ya. Itu ayat 22. Nah, yang bisa membaca bisa sambil dibaca ya. Nih, alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Ya. Ini artinya dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Kemudian yang menurunkan hujan, kemudian dari hujan itu dihasilkan apa? Buah-buahan. Nah, di sini berarti apa? Ini adalah salah satu bukti bahwa Allah itu tadi ya yang bersifat Rob ya. Nah, yang kemudian kita sebut dengan tauhid rububiyah. Nah, selanjutnya kita coba aplikasikan tauhid rububiyah. Yang pertama, meyakini penciptaan Allah. Nah, meyakini bahwa Allah yang menciptakan segalanya. Di situ Ibu ambil dari potongan surat Az-Zumar ayat 2.
ya. Allahu khaliqu kulli syai', bahwa Allah yang menciptakan segala sesuatu. Jadi sebenarnya segala sesuatu yang ada di muka bumi ini ya, ataupun yang ada di luar muka bumi ini, semuanya adalah Allah yang menciptakan. Seperti kemarin ya, yang Ibu contohkan pada bab iman kepada Allah, walaupun kita tidak bisa melihat Allah ya, tapi kita bisa merasakan atau melihat dari apa tanda-tandanya. Apa itu tanda-tandanya? Yaitu ciptaan Allah. Salah satunya adalah ciptaan Allah. Adanya bumi ini, adanya gunung, adanya manusia, itu membuktikan bahwa Allah itu ada. Dan diibaratkan kemarin, kalau anak-anak ingat ya, seperti ketika di sawah tadi ada jejak kaki ya, jejak kaki, cuman kita nggak melihat ini jejak kaki siapa, tapi kita percaya bahwa barusan ada yang lewat. Nah, jadi seperti itu. Kemudian yang kedua ya, Allah yang maha memberi rizki. Ini ada di surat Hud ayat 6, bisa dibaca. Semua udah bisa baca Quran ya? Oke. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rizkinya. Jadi seperti di ayat sebelumnya, bahwa Allah yang menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, yang menyebarkan rezeki ke seluruh penjuru bumi. Nah, sebenarnya ini juga ada satu ya, hadis qudsi, riwayatnya Imam Muslim, yang artinya seperti ini. Di situ bisa sambil dicatat ya, jangan lupa dicatat, karena nanti tugasnya adalah anak-anak mengumpulkan hasil catatannya dan menjawab satu pertanyaan nanti di akhir. Jadi ini harus ditonton sampai selesai gitu. Nah, kita coba lihat hadis qudsnya di situ. Wahai hambaku, kalian semua adalah orang yang lapar kecuali yang aku beri makan. Maka hendaklah kalian minta makan kepadaku, maka aku akan memberinya. Kemudian, wahai hambaku, kalian semua asalnya telanjang kecuali yang telah aku beri pakaian, maka mintalah pakaian kepadaku, maka aku akan memberinya. Ini salah satu potongan ya, hadis qudsi riwayat Muslim. Nah, selanjutnya kita meyakini bahwa Allah yang mengatur segala urusan, yang mengatur segala sesuatu. Di sini ada di Quran surat Yunus ayat 31. Nah, Ibu ambil dari situ. Bunyinya, "Wa may yudabbirul amr fasayaqulunallah." Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Nah, mereka menjawab Allah. Jadi Allah yang memelihara alam semesta. Misalnya ada bergantinya siang, malam. Nah, itu semuanya siapa? Allah yang mengatur. Kemudian siapa juga yang memudahkan segala urusan kita? Tentu saja itu adalah Allah. Jadi kita sering ya berdoa supaya dimudahkan segala urusannya. Itu adalah salah satu bentuk keyakinan ya, bentuk keyakinan ataupun keimanan kita kepada Allah. Nah, mudah-mudahan sampai sini paham ya anak-anak semuanya. Silahkan dicatat materinya dari awal sampai dengan akhir. Kemudian di sini kalau nanti ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan melalui Google Classroom atau bisa melalui chat WhatsApp ya, nggak apa-apa. Nanti bisa chat pribadi sama Ibu, nggak apa-apa. Nah, tugasnya bisa dibaca. Jadi silahkan nanti mencatat materi itu, kemudian disubmit di Google Classroom paling lambat besok ya. Jadi ini tidak terlalu lama, karena harusnya anak-anak ketika melihat ini juga sambil mencatat. Kemudian di situ ada ada tugas, bisa dijawab juga di bawah catatannya. Berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari yang menunjukkan tentang tauhid rububiyah. Nah, apa dalam kehidupan sehari-hari anak-anak sekalian? Jadi bisa dituliskan, yang nggak paham bisa ditanyakan. Oke, sebelum ditutup, seperti biasanya, sebelum memulai pembelajaran membaca Al-Quran dan dilaporkan di Google Classroom ya kesaksiannya, maka hari ini ada dua kesaksian. Hari ini ada dua kesaksian. Kesaksian yang pertama, kesaksian membaca Al-Quran yang dilaporkan di Google Classroom.
Kemudian kesaksian yang kedua, silakan nanti dituliskan di kolom komentar di YouTube. Mudah sekali, tinggal diklik di komentar, terus ditulis ya namanya siapa, kemudian kesaksiannya, saya sudah melihat dan mencatat materi tauhid rububiyah dengan jujur. Oke, sudah? Kalau sudah, cukup sekian materi tauhid rububiyah. Nanti kita lanjutkan pertemuan di pekan depan ya. Pertemuan selanjutnya akan Ibu tambahkan sedikit tentang apa-apa saja yang bisa membatalkan tauhid gitu ya. Nanti Bu share materinya di Google Classroom, bisa dipelajari. Nanti insya Allah juga ada tugas lagi. Semangat belajar, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa terus berdoa, ibadahnya ditingkatkan gitu ya, sebagai aplikasi dari kita beriman kepada Allah dan bertauhid kepada Allah ya. Gimana caranya kemarin? Dengan bertakwa gitu ya, dengan bertakwa, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Seperti itu. Mudah-mudahan paham. Ibu akhiri untuk pertemuan pada kali ini. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.